Ini kita ke PR pertama. Kita buat ini ya. Nah, kita ke PR pertama. Ini PR pertama adalah apa namanya persamaan garis miring ya. 3x plus 4. Nah, ini kita copy saja. Soalnya PR pertama ini kita copy. Ini kita harus baca di Markdown. Terus ini kita buat. Nah, cara pertama berarti apa namanya kita pakai Simpi ya, pakai Simpai. Kita import dulu Simpainya. Import Simpai as sp. Terus jangan lupa import juga matplotlib untuk kita buat grafik. Matplotlib pakai hal ya, matplotlib as pyplot as plt, terus nampi as np, nampi as np. Terus mungkin kita pakai mat juga, import mat. Ini kita run. Kita run, ada error enggak? Kita cek dulu. Ya, nggak ada error. Kita kerjakan ini ya. Nah, ini simpinya sudah kita import. Terus kita buat persamaannya ini. Pertama, persamaan. Kita buat persamaan. Pertama, fx tadi, simbolik dulu ya. Kita buat simbolnya dulu. X, sp karena 1 kita pakai simbol saja. X seperti ini. Terus, fx kita buat persamaannya 3 kali x plus 4. Nah, 3 kali x plus 4. Terus, nah di sini kita diminta untuk membuat apa namanya deret Taylor hingga deret Taylor tersebut bernilai eksak. Hingga deret Taylor tersebut bernilai eksak. Nah, berarti kita cari turunannya hingga turunannya menjadi 0. Paham ya? Kita ingin mencari deret Taylor tersebut hingga deret Taylor tersebut menjadi eksak. Berarti kita cari turunan dulu. Turunannya hingga turunannya menjadi 0. Berarti pertama kita cari F1X. F1X berarti Fx div X1. Terus turunan kedua F2X Fx div X2. Kita print F1X. Kita print ya. Jangan lupa dikasih keterangan F1X. Nah, terus F2X. Nah, kita print. Nah, turunan kedua sudah 0. Berarti nanti kita hentikan pada orde pertama. Kita hentikan pada orde pertama. Oke ya, paham ya? Turunan kedua sudah 0, berarti kita hentikan pada orde pertama. Terus kita buat persamaan polinomial. Persamaan pendekatan. Orde pertama. Dengan deret Taylor
orde ke-1. Berarti kita daerah Taylor itu rumusnya apa kemarin? Nah, F, saya tulis Fx1. Fx1 itu berarti kemarin saya bilang saya nggak suka X plus 1 ya. Kan kemarin ada rumus yang dari Taylor di mana? Di sebelumnya ya. Nah, di ini kemarin ada rumus dari Taylor. Nah, ini. Kemarin ada ini bisa kita masukkan X plus 1, ini X, X. Paham ya? Di titik X plus 1. Paham sampai sini ya? Kemarin ini bisa kita tulis, ini saya coret-coret. Kemarin ini bisa kita tulis. Ini bisa kita tulis Fx I plus 1. I plus 1 sama dengan Fx plus F turunan X 1 faktorial delta X plus dan seterusnya. Nah, paham ya? Ini kita tulis X0 ya. Ini titik 0, I plus 0 atau XI ya. Ini XI, ini XI. Atau bisa kita tulis XI plus 0, ini XI plus 1. Paham ya di sini? Kita hanya merubah ini saja. Tapi sebenarnya ini di sebuah grafik itu ada tidak terhingga. Tapi ini karena untuk kemudahan dalam nulis di Python, saya sederhanakan ini jadi Fx1 ini ada sama dengan Fx0 plus F aksen X0 dan seterusnya. Paham ya? Terus delta H-nya ini saya ganti delta X-nya saya ganti menjadi H biar lebih singkat. H itu jarak biar lebih singkat ya. Kalau nanti ditulis di Python kita tulis del H atau DH mungkin DX mungkin agak panjang, saya suka H. Nah, itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ngacung. Nah, terus ini Fx ke 0 ditambah rumusnya ya Fx ke 0 plus tadi F1x kali H, ini hanya belum ada, nanti kita hitung, hanya belum ada. Terus, nah ini ada faktorial. Tadi belum saya jelaskan faktorial, faktorial mudah ya, faktorial dibagi sp dot faktorial. Nah, kalau pakai Python mudah, 1 plus ini kita cuma sampai 1 berarti sampai di sini. Hanya ini juga juga simbol kita tulis atau kita tulis X0 dulu. X0 sama dengan 0 ya tadi misalnya 0, X1 sama dengan 3. Terus H sama dengan X1 min X0. Nah, terus ini hanya simbol nanti ini hanya nanti simbol. H sama dengan, nah, tapi susahnya di SIMPI ini. Kita harus membedakan simbol dengan variabel. Nah, ini ya. Hanya simbol. Kita harus membedakan variabel di Python dan variabel di rumus. Kalau ini variabel di rumus. Kalau saya ingin memasukkan di sini, nggak boleh hanya saya tulis gini. H sama dengan 3, H sama dengan X1, X0. Nah, ini tidak lagi jadi variabel di rumus ini. Paham ya? Paham nggak maksud saya? Sampai sini paham nggak? Kenapa saya tulis hanya gini, bukan gini? Bukan yang baris keberapa ini, kita cek baris keberapa.
Bukan yang baris ke-16. Kenapa kita pakai baris ke-15? Kalau saya seperti ini, dia nanti jadi variabel Python, bukan variabel di rumus ini. Bukan independen variabel. Bukan independen variabel di rumus ini. Paham ya? Bingung? Bingung? Gimana? Yang bingung silahkan angkat tangan. Ada yang angkat tangan ya, berarti nggak bingung ya. Nah, kalau adik-adik ingin memasukkan angka dengan dot sub, itu harus dipakai simbol ini. Kalau adik-adik ingin memasukkan angka dengan dot sub ini, nah itu harus dideklarasikan di simbol ini. Nah, paham ya? Kalau adik keuntungannya mendeklarasikan simbol ini, nanti dia bisa dimasukkan dengan dot sub dan bisa diturunkan. Dan nanti bisa muncul di persamaan. Bisa muncul di persamaan. Bisa muncul di persamaan. Kita cek ya, ini misalnya seperti ini. Sorry, ini H ya, bukan X. Nah, ini terus fx0-nya kita masukkan fx0-nya nih, fx0-nya kita masukkan fx0 sama dengan fx sub x sama x0. Ya. Oke, terus kita print. Kenapa ada ini? Kita print fx1. Ini saya tulis fx1. Ya, saya run. Nah, kok error? Kok harus tanda koma? Oh, ini belum kita diferensialkan ya. Ini belum kita diferensialkan. Sudah ya. Harusnya sudah. Kita diferensialkan f1x itu berarti 3. Ini 3 dikali H dibagi 1 faktorial. Padahal hanya ini masih simbol. Kok ini sudah anu ya? Oh, ini 3H ya ini. Nah, ini simbolnya ini ya. Dia persamaan fungsinya 3H. Ini ya. Hanya simbol ini. Kalau adik-adik ini uncomment seperti ini, nanti langsung jadi angka. Ini langsung jadi angka. Nah, langsung jadi angka. Tahu bedanya ya? Kalau ini kalau kita pakai yang nomor ini, kita pakai ini nanti jadi persamaan seperti ini. Nah, kalau persamaan seperti ini nanti dia bisa diturunkan terhadap H, bisa diolah macam-macam. Paham ya? Bisa diintegralkan terhadap H meskipun kita tidak mengintegralkan terhadap H. Paham ya? Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, jadi kenapa kita pakai ini? Karena kita ingin mendeklarasikan di dalam fungsi ini, H itu independen variabel. Nah, kalau ini dia adalah variabel di Python. Ini adalah variabel di Python, bukan independen variabel di persamaan ini. Nah,
Ini seperti itu. Terus ini fx1, terus errornya berarti errornya error orde kedua. Kita hitung errornya. Error. Nah, ini errornya ya. Kita hitung errornya. R orde kedua sama dengan berarti F2X dikali H kuadrat dibagi SP faktorial 2. Tapi ini nanti hasilnya 0, soalnya ini kita sudah tahu. Ya, sudah tahu ya, faktorial. Oke ya. Nah, faktorial 2, ini hasilnya 0, karena kita sudah tahu. Kita print R2. Ini error derajat orde kedua. Nah, hasilnya 0. Nah, kalau errornya ini 0, harusnya ini persamaannya eksak. Harusnya persamaannya eksak. Coba kita cek. Kita memasukkan nilai. Untuk X sama dengan 3. Kita nyoba, ini sudah ada ya ini sebenarnya. Sama dengan 3, berarti F 3 X sama dengan 3 sama dengan, sorry Bu, Y ya, kita pakai Y. Kenapa saya tidak pakai F3? Kenapa? Oh, sebenarnya F3 bisa, F3 juga bisa. Oke. Di sini belum ada variabel F3 ya. Oke. F3 bisa, F3 sama dengan tadi F, ini yang eksak dulu ya. Ini yang eksak, sama dengan 3, ini yang eksak. Tadi Fx subs X3. Terus, atau mungkin saya di sini saja biar barisnya tidak terlalu panjang. Ini eksak. Terus ini yang approximate. F3 approximate. Atau ini saya tulis true. Saya tulis true. Ini approximate F. Rumusnya di mana? Rumusnya mana rumusnya? Fx1 ya. Fx1 subs X3. Ini yang approximate. Perkiraan. Terus kita print. Nilai eksak F3 sama dengan, kita tulis F3 true, kita tulis TR true, print nilai perkiraan F3. Nah, sebenarnya pakai tanda apa namanya? Tanda bergelombang itu sama dengan bergelombang, tapi kita di keyboard saya nggak ada. Nah, meskipun ini hasilnya eksak ya. F3 Pro. Sekarang. Oh, hanya belum dimasukkan, sorry. Di sub H ya, ini sorry, ini di sub H. Hanya berapa? Hanya tadi X1 min X0. X1 min X0. Hanya X1 min X0. Ini sama ya, eksak. Error. Print
error orde kedua R2 sama dengan R2 subs H sama dengan X1 min X0. Ini ya, ini persamaannya eksak. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Saya delete saja ini. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini tadi kita langsung jujuk ke orde 0, orde ke 1. Nah, seandainya kita tidak coba-coba seperti ini, misalnya kita jawab dulu orde ke 0. Kita jawab dulu orde ke 0 ya. Ini kita ingin membandingkan dengan orde ke 0. Persamaan orde ke 0. Persamaan orde ke 0. Orde ke 0 ini tinggal kita copy, ini X0, X1-nya kita pindahkan saja di sini. Soalnya ini termasuk soal ya. Termasuk soal, kita pindahkan ke atas. Terus orde ke 0 berarti rumusnya hanya ini juga kita pindahkan ke atas. Karena ini termasuk diketahui soal. Nah, biar nanti bisa dipakai di sini, oke. Rumus orde ke 0 fx1 sama dengan fx0. Ini ya. Fx0 hanya sampai sini, rumus orde ke 0. Nah, rumus orde ke 0 hanya sampai sini. Terus error kita print persamaannya apa? Print kita tulis orde ke 0 dulu. Kita tulis ini. Ini fx ini fx1 orde ke 0 ya. fx1 orde ke 0. Ini rumusnya fx1. Terus kita cari errornya. Errornya apa namanya? R1 ya. R1 berarti tadi F1X dikali H dibagi SP faktorial. 1 ditambah F2X dikali H kuadrat dibagi SP faktorial. Sebenarnya ini bisa terus, tetapi karena suku ini sudah 0. Suku ini sudah 0, jadi kita hentikan sampai ini. Sebenarnya ini ya bisa terus ya. Kalau persamaannya pangkat tinggi, ini bisa kita teruskan. Bisa kita teruskan.
Ini error, terus nilai untuk apa namanya? Nilai pendekatan dan eksak. F3 true sama dengan fx1 tabs x apa x0 ya. X0, oke. Terus F3. Oh, sorry, X3, sorry. X1 ya. Ini X1. Yang ini. Nah, X1 ya. X1 atau 3 sama saja. F3 proc. F salah. F2 itu Fx. Oke, lanjut. F3 proc. Kita subs H ya tadi. Kita subs H. X1 min X3. X0. Ada yang error, oke kita print, ini kita copy saja. Kita print. Ini kita copy juga di sini. Ke 1. Nah. Ini pertama errornya masih ditambah ya nih, sorry. R1-nya mana tadi? R1 mana tadi? R1. Ini R1 ya, bukan R2. Nah, ini ya errornya 9 ya. Ini errornya 9, ini errornya 0. Dan seterusnya. Oke, untuk sebagai pelengkap kita buat grafik. Kita grafikan. Agar nggak lupa, kita grafikan. Cara ini membuat grafik. Membuat grafik. Membuat grafik. Membuat grafiknya kemarin apa? Kita siapkan X dan Y. X-nya ini kita sampel dari 0 sampai 3 ya. Atau kita sampel dari 0 sampai 5 saja. Kita sampel dari 0 sampai 5, NP lin space dari 0 sampai 5, misalnya ada 100 titik. Ada 100 titik sampel. Terus Y sama dengan kita persamaannya F. Ini Y true, saya tulis Y true. YTR true. F X kita sub X I dengan for I in X. Nah, kode ini sama-sama X nggak boleh ya. Ini sama-sama X nggak boleh. Example, tulis example. Kalau ini sama-sama X, nanti variabel ini ketimpa, simbol ininya ketimpa nanti. Nah, simbol X-nya ini nanti ketimpa.
kalau ini sama-sama X. Nah, kalau ini saya tulis X nanti X-nya ini ketimpa. Saya tulis X sampel. Nah, X SPR. Ini ya. Terus coba kita grafikan dengan fix AX PLT subplot AX plot X, Y terus ini dulu ya X, Y. Kita run cek berhasil nggak? Ada yang error. Oh ya, YR sorry. X example ya ini X SPL, Y-nya YTR true. Masih error. Enggak pakai tanda kurung. Nah, ini ya, ini garisnya. Ini grafiknya. Ini grafiknya. Terus kalau kita ingin membuat apa namanya? Label di sini pakai X label. Sumbu X label X. Sumbu Y ini untuk membuat label Y. Sekarang nah, ini Y, ini X ya, ini sudah ada labelnya. Terus tadi kita punya dua titik. Punya dua titik X0 sama Y0. Kita punya dua titik X0 sama Y0. Ya kan tadi? Kita punya dua titik X0 sama Y0. Nah, tadi. Kita mau menggambar titik di sini. Saat 0 dan saat X sama dengan 3. Saat 0 sama saat X sama dengan 3. Berarti kita tulis saja X apa ya? Dot titik. X dot sama dengan X0 dan X1. Terus YTR dot sama dengan TR itu true, dot itu titik. Berarti bisa kita masukkan persamaannya, ini kita copy saja. Ini nggak bingung toh ini? Halo? Sampai sini nggak bingung kan? Terus ini kita upload sama ya, ini kita upload sama cara nguploadnya, tetapi kita tidak menggunakan garis, nggak perlu garis. Ini kita pindah X dot, terus ini Y true dot. Terus tanpa baris, misalnya formatnya kemarin line red dot red. Nah ini ya, dr itu dot red. Kita nggak memakai garis. Ini titik jadi dot warnanya merah. Sampai sini paham? Ini titik sampel true, ini titik sampel true kita. Yang belum paham ngacung? Bingung, Pak. Bingungnya dari mana? Yang dot, Pak. Yang mana? Yang dot. Dot Yang ini ya. dot, Pak. Nah, Iya. kan kemarin kita bisa mengcustomize. Kemarin kita sudah mempelajari cara mengcustomize gambar grafik ini ya. Silahkan dilihat di buku saya atau modul saya itu, kita ada cara mengcustomize gambar
grafik ini, sorry, mengcustomize line seperti di Excel. Di Excel kan kita bisa mengcustomize. Nah, cara mengcustomize itu kita pakai huruf ketiga ini. Pakai huruf ketiga ini. Sorry, argumen ketiga. Argumen ketiganya ini kita customize. D itu dot, R itu red. Terus kalau mau pakai garis putus-putus gini. Kita cek, kita run. Nah, ini garis putus-putus. Dia berhimpit dengan garis apa namanya? Garis biru. Terus kalau kita garis putus titik gini. Nah, putus titik gini. Nah, ini putus titik, putus titik, putus titik. Paham ya? Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, ini tuh shape, bentuk, ini bentuknya, terus ini adalah jenis garisnya, style garisnya, terus ini warna garis dan warna markernya. Marker, jadi inisialnya itu kemarin kan kita bilang marker, terus style line, line-nya apa, terus color. Marker, line, color. Nah, huruf pertama marker. D itu dot, titik. Ini line-nya apa? Titik, dot, titik, dot. Nah, R itu color. Ingin tahu apa marker yang lain gimana? Lihat di apa namanya buku saya atau modul saya yang kemarin. Warna simbol warnanya apa? Lihat di buku saya yang kemarin. Paham ya? Karena kita hanya ingin gambar markernya saja, nggak gambar apa namanya, nggak gambar dot, nggak gambar garisnya, saya hilangkan line-nya. Nah, seperti ini. Paham ya ini? Jadi tinggal 2 titik. Ada yang masih bingung? Kecepatan atau kecepatan? Oke ya, sampai sini. Nah, ini apa namanya? 2 titik. Ini titik eksak. Sekarang kita ingin menggambarkan titik estimasi. Example-nya masih sama, terus Y prox order ke 0. Y prox order ke 0, berarti ini kita copy. Y prox order ke 0, ini kita copy, berarti F X apa order ke 0 kita, sorry ini ketimpa ya ini. Rumusnya ini ketimpa sayangnya. Berarti ini saya ganti, kalau order ke 0 apa ya? Ini rumusnya ketimpa ini. Rumusnya ini ketimpa. Tak order ke 0. Saya tulis O order ke 0 ya. Terus yang ini saya tulis order ke 1. Yang tadi order ke 0. Ya, ini yang order ke 1. Oke, ini saya tulis order pertama. Biar apa namanya? Nggak bingung. Nah, ini ketimpa tadi. Ini FX1 order ke 0. Terus sekarang order ke 1. Ini order ke 1. Ini order ke 1. Order ke 1. Terus ini kita tinggal apa namanya? Copy saja yang ini. Terus kita Y prox ini kita ganti Y prox order ke 0. Y prox order ke 1. Saran. Oh, ini H ya, sorry. Fx1
Ini subsnya H. Oke, ya, ini subsnya H, terus yang bawah juga subsnya H, ini H. Terus yang atas subsnya juga H. Oke. Ini H, kesalahan. Nah, ini ya. Ini garis persamaan garisnya. Ini persamaan garis yang apa namanya? Approximate. Kok gini? Oh, sama X. Ini berarti I. Oke, salahnya di sini. Nah, sudah betul ya? Ini sudah betul. Tadi salahnya di hanya. Hanya itu dari apa namanya? Saya gambarkan ya hanya. Tadi kesalahannya di hanya, oke. Ini ya. Kan tadi kita ngambil sampel dari 0, sorry. Kita ngambil sampel untuk ngeplotkan garis, jadi untuk ngeplotkan garis, kita ngambil sampel dari 0 sampai 3. Kita ngambil 100 sampel. Kita ngambil 100 sampel. Anggap saja ini 100 jumlahnya. Nah, terus berarti hanya itu H pertama itu ini. H kedua ini. H ketiga ini. Dan seterusnya. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Ini kenapa I min X0? Paham nggak? Kenapa ini I min X0? Paham nggak? Masih belum paham, Pak. Belum paham. Kan tadi kita punya persamaan, mana ini? Persamaannya nih ya. Fx plus 1, Fxi plus 1 sama dengan, ini persamaannya, 3H plus 4. Persamaannya seperti ini. Rumus H apa? Rumus H apa? Tadi apa? Delta X itu apa? XI min X0, Pak. Xi min X0 ya. Ini siapa Mbak siapa? Tafidah, Pak. Saya aku ya. Rumus H tadi Xi min X0. Nah, rumus H tadi Xi min X0. Nah, rumus H ini Xi min X0. Atau Xi plus 1 min Xi, ya kan? Ya kan? Ini kan tadi X0, ini X1. Ya toh? Iya enggak? Ini titik ke 0, ini titik ke I plus 1. Paham toh? Sampai sini paham ya? Berarti ini bisa kita tulis Xi plus 1 atau X1 min Xi atau X0. Jika plus 4. Sampai ini saya paham ya? Nah, X0, Xi-nya atau X0-nya ini tetap 0. Xi plus 1-nya berapa? Ini kita bisa macam-macam. Kalau adik-adik ingin nilai ingin nilai 0,9. Berarti berapa Xi-nya? Xi ini berapa? Sini berapa? 0,9, Pak. 0,9. Mbak siapa ini? Sarah, Pak. Sarah ya. Mbak Sarah lagi ya. Oke. Ini 0,9. Nah, tadi kan di sepanjang ini, di sepanjang ini ada tidak terhingga titik-titikan, adik-adik. Di sepanjang ini, mana tadi?
Di sepanjang ini ada tidak terhingga titik-titik, ya kan? Setuju kan? Di sepanjang ini ada tidak terhingga titik-titik, tetapi titik XI-nya tetap. Kemarin definisi deret Taylor itu apa? Kita ingin memprediksi nilai XI plus 1 atau X plus delta X. Ya kan? Kita kemarin ingin memprediksi Fx plus H atau delta X dengan fungsi dari Fx0, H. Ya kan? Dengan nilai X0. Ingin memprediksi nilai Fx plus H dengan Fx0. Paham ya? Masih ingat ya definisi deret Taylor ini? Kita ingin memprediksi kurva eksak menjadi kurva pendekatan. Dengan ini, dengan apa namanya? X0. Dengan memasukkan nilai Fx0. Atau dengan kata lain, jika kita tahu suatu titik di sini, kita tahu di suatu sembarang titik, nggak harus X-nya nggak harus 0. Kita tahu sembarang titik di suatu kurva. Entah itu kurvanya seperti ini, kita tahu sembarang titik di sini. Dan kita tahu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kita tahu X0, Y0-nya di sini. Kita tahu turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita bisa memprediksi sembarang titik-titik di sekitar sini. Kita bisa memprediksi sembarang titik-titik. Dengan rumus apa? Kemarin Fx plus H atau Xi plus 1 sama saja Fx atau Fx0 ditambah F turunan X atau X0 terus dikali H dibagi 1 faktorial ditambah F turunan kedua H kuadrat 2 faktorial dan seterusnya. Nah, ini sembarang titik-titik ya, ini sembarang titik-titik. Nah, terus di sini tadi kita sudah punya persamaan pendekatannya. Kita sudah punya persamaan pendekatannya ini. Mana tadi? Fx plus H atau Xi plus 1 sama dengan 3 kali H plus 4. Ini persamaan pendekatannya. Dengan mengantongi persamaan ini, kita bisa memprediksi titik-titik di sembarang X. Kita tadi X-nya X mula-mulanya pakai 0 ya, berarti di sembarang titik 0. Kita boleh bebas memprediksi. Mau memprediksi di manapun boleh. Mau memprediksi di sini, di sini, di sini, di sini boleh. Paham ya? Kita punya persamaan ini. Ingin memprediksi di sembarang titik-titik bebas. Boleh. Asalkan di sekitar X0. Sampai sini paham ya? Paham ya? Sampai sini paham, Pak. Paham. Nah, terus adik-adik kalau pakai Excel mau membuat grafik persamaan ini gimana? Mau membuat grafik persamaan ini gimana? Mesti pakai tabel, ya kan? H sama Fx plus H, ya kan? Hanya apa? H tadi X0 plus, Xi plus 1 dikurangi X0. Ya kan? H itu jarak titik mula-mula ke titik tinjauan. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? H tadi kan jarak titik mula-mula ke titik tinjauan. Ini titik tinjauannya, ini titik mula-mula. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau ini kita isi misalnya di titik sini. Misalnya ini 0, pertama tentu saja kita isi 0. 0 berarti dia F0. Terus kita isi 0,1. F0,1. Ini hanya berapa?
Hanya berapa? Ada yang tahu? 0,1. 0,1. Dapatnya dari mana? 0,1 dikurang 0. 0,1 dikurangi mula-mula. Tadi Mbak Tafidah, terus Mbak Sada, ini Mas apa? Mas apa ini? Halo? Tadi Sada apa Sarah? Yang kedua? Sarah, Pak. Sarah ya. Oke. Terus yang Masnya ini ketiga? Vito, Pak. Itu ya. Paham ya sampai sini? Paham Mbak sampai sini? Sudah paham, Pak. Paham ya? Terus kita apa namanya? Titik kan ini titik sampel ya. Adik-adik bebas tentukan titik sampelnya, mau jaraknya mau 100 titik sampel, mau 10 titik sampel, mau 5 titik sampel. Tetapi kemarin kesepakatannya kalau semakin halus semakin lengkap semakin bagus. Itu ya. Ini 0,2 berarti ini hanya berarti sama dengan 0,2. Itu apa? X1 min X0. X1 itu tadi titik tinjauannya ini. Paham ya? Nah, ini sama. Di apa namanya? Di Python ini kita sama, ini sama seperti persis di Excel. Persis di Excel. X-nya itu ini, example-nya ini dari 0 sampai 5 dibuat 100 titik. Berarti ada delta X berapa? Hanya berapa ini? Sorry, jarak antar titik berapa? Nah, nanti nggak genap ya. Kalau 101 mungkin mudah, tinggal dibagi 100. 5, misalnya saya tulis 101 saja ya, biar mudah. 101 berarti 5 dibagi 100, berarti nanti jarak antar titik ini, jarak antar titik sama dengan 5 dibagi 100. Ini jarak antar titik loh, bukan jarak dari, ini bukan H loh, ini bukan H. Ini jarak antar titik, 5 dibagi 100. Kalau H itu apa? Dari titik mula-mula ke titik sampel. Dari titik mula-mula ke titik sampel berikutnya. Dari titik mula-mula ke titik sampel berikutnya. Paham ya? Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan deret Taylor tadi, apa namanya? Kalau kita tahu nilai fungsi di suatu titik dan nilai turunannya, kita bisa mengestimasi nilai di sembarang titik sekitarnya. Itu deret Taylor, paham ya? Nah, ini juga sama. Di sini juga sama. Kita plotkan ini. Sorry, ini. Ini adalah titik sampelnya, example ini. Example, ini titik-titik sampelnya. Ini equal dengan persamaan matematika, ini kemarin kita bilang ini equal dengan persamaan matematika jika Y sama dengan rumusnya ini, rumusnya apa ya tadi, fx, rumusnya bla 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 bla, fx bla 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 ya tadi, rumusnya bla 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 dengan I ada untuk tiap-tiap I pada himpunan X sampel. Y adalah himpunan dengan rumus bla 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 untuk tiap-tiap I pada himpunan X sampel. Paham ya? Ini kan mirip dengan rumus matematika biasa. Paham ya? Nah, ini X mula-mula. Nah, terus kita plotkan. Nah, mungkin kalau ini nggak saya panjang lebarkan, nanti kalau saya tambah grafik yang mungkin malah tambah bingung. Nggak saya panjang lebarkan. Sini. Terus ini saya gambar pakai tangan saja. Ini titik apa namanya? Nggak saya gambar pakai matplotlib, mungkin malah tambah bingung. Ini adalah titik apa namanya? Titik mula-mula, ini titik
3. X sama dengan 3. Berarti hanya berapa ini? Hanya 3. Nah, ini X1 ya, X1 sama dengan 3. Nah, terus ini adalah persamaan orde ke-0. Persamaan orde ke-0-nya berapa tadi? Kita scroll, persamaan orde ke-0-nya. Orde ke-0, persamaannya 4 ya. Persamaannya konstanta 4. Berarti dia garis lurus. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Ini Y sama dengan 4. Terus persamaan ini, persamaan aproksimasinya, ini saya tulis gini ya. Nah, untuk untuk menjelaskan kalau ini persamaan aproksimasi. Terus yang ini aproksimasinya gimana? 3H plus 4. Dengan H adalah 3 XI plus 1 min X0. Min X0. Atau X1 min X0 ditambah 4. Terus persamaan aslinya apa? Persamaan aslinya apa? Ini 3 ya tadi. 4 ya ini. Persamaan aslinya apa? 3X plus 4. Loh ini kok mirip? Mirip karena hanya dari X0-nya dari 0. Ini X0-nya dari 0. Mungkin kalau ini kita buat X0-nya di sini mungkin berbeda lagi. Kita cek ya. Kalau X0-nya kita pindah di sama dengan 1. X0-nya kita pindah di sama dengan 1. Mana X0? X0-nya 1. Ini X1. Oke. X0-nya tadi 1. Oke ya. Berarti ini dari X0-nya. Ini dari X0. Nah, kita run. Persamaannya sama atau beda? Nah, ini persamaannya orde ke-1 beda. 3H plus 7. Kenapa? Karena dia mulai di titik sini. Ini persamaan aproksimasinya 3H plus 7. Kenapa? Karena dia mulai di titik 1 ini. Nah, ini 7, ini kemiringannya 3. Nah, paham ya? Nah, persamaannya Y aproksimasi sama dengan 3H plus 7. Kalau persamaan yang asli apa? Y sama dengan 3X plus 3. Loh kok beda Pak? Tapi ini hasilnya sama. Kenapa? Karena X di sini adalah X plus 1, XI plus 1 min XI. XI-nya berapa? 1. Berarti kita tulis, ini bisa kita tulis 3 XI plus 1 min 1 di plus 7. Paham ya? Nah, nanti kalau kita turunkan, ini 4 ya, sorry. Ini 4. Ini 4. Nah, kalau kita turunkan, ini kita 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3 ditambah 4, sama dengan 4. Sama. Paham ya? Hanya beda persamaannya ini saja. Sampai sini paham ya? Ada yang masih bingung sampai sini? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini tadi. Ini saya ganti dulu ya. Ini saya ganti dulu ke orde 0. Atau gini nggak masalah. Ini persamaannya ini ya. Persamaannya saya perpanjang. Nah, seperti ini.
Ini tadi Y sama dengan 4. Errornya mana? Errornya itu ini. Ini R1. Terus kalau ini tadi Y sama dengan 3H plus 7. Errornya mana? Errornya 0. Ini eksak. Dari sini dapat disimpulkan, apa namanya? Y sama dengan 3X plus 4, dia mencapai eksak untuk deret Taylor order ke-1. Y sama dengan 3, dia mencapai eksak deret Taylor order ke-0. Berarti kalau yang tadi, yang PR-nya tadi, ini ya PR-nya. Nah, PR-nya Y 3X pangkat 4. 3X pangkat 4, nanti ini berarti dia mencapai eksak pada order ke-4. Deret Taylor order ke-4, dan seterusnya. Paham ya sampai sini?